semua, ayo. Oke, terima kasih Pak. Sekarang yang duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya, semuanya perhatikan ke depan. Halo. Semuanya silakan perhatikan ibu ke depan. Oke. Oke anak-anak, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita buat dulu kesepakatan kelas. Kalian tahu tidak kesepakatan kelas itu apa? Sudah tahu kita kesepakatan kelas itu apa? Jadi sekarang yang mau memberikan pendapatnya tentang kita punya kesepakatan kelas bisa angkat tangan. Ayo. Ya, Juan? Mendengarkan guru di depan kelas. Oke, Juan bilang mendengarkan guru di depan kelas. Apa lagi? Ya, Nadia? Menjawab pertanyaan dari ibu guru. Oke, Nadia bilang kalau mau menjawab pertanyaan dari ibu guru harus pakai angkat tangan. Ya, Eva? Oke, Eva bilang kalau mau kemana-mana harus pakai izin dulu. Oke, ya Ano silakan. Oke, jangan ribut di kelas. Jadi kita punya kesepakatan kelas ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi apa? Mendengarkan guru yang sedang berbicara. Yang kedua, kalau mau menjawab pertanyaan dari ibu guru harus pakai tangan. Yang ketiga, kalau mau pergi kemana-mana harus izin. Yang keempat, jangan ribut di kelas. Jadi kita punya kesepakatan kelas ada 4. Ibu harap kesepakatan yang telah kita buat bersama bisa diikuti, bisa ditaati ya, bisa tidak? Setuju dengan kita punya kesepakatan kelas? Setuju. Semuanya setuju dengan kita punya kesepakatan kelas? Setuju. Oke, kalau setuju kita lanjut di kegiatan pembelajaran kita. Oke, sekarang Ibu ada mau kasih tunjuk gambar. Jadi ini ada 3 gambar. Nah, gambar pertama ini. Sudah lihat? Sudah lihat semua? Sudah, Bu. Yang di sana bisa lihat? Bisa? Di yang di belakang nol di belakangnya lembut sekali. Bisa lihat? Bisa. Oke, kalau bisa ibu mau tanya. Ini gambar apa? Apa? Pakai angkat tangan. Tadi kita buat kesepakatan ya. Alvaro apa? Celengan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alvaro. Jadi ini adalah gambar celengan. Oke, sekarang gambar yang kedua. Ini gambar apa? Jangan dulu ibu. Ini gambar dulu. Kalau lihat ini gambar mata hijau. Oke, sekarang ibu mau tanya. Pakai angkat tangan. Ini kita sudah buat kesepakatan kelas tadi, tidak boleh jawab lain. Ini gambar apa? Alvaro tadi kan sudah. Dan sekarang ya Eva. Oke, tepuk tangan dulu untuk Eva. Jadi ini adalah gambar uang. Sekarang ini ada satu gambar lagi. Gimana?
Siapa di sini yang pernah menabung? Semuanya pasti pernah menabung toh? Anak ini Alvaro pernah menabung? Oke. Uang yang dihasilkan Alvaro selama menabung itu berapa? Wow, tepuk tangan dulu untuk Alvaro. Dia punya uang selama dia menabung 149.000. Siapa lagi yang pernah menabung? Ya Anung. Uang yang pernah Anung menabung itu berapa? Wow, luar biasa ya, dia punya uang yang dia tabung itu 320. Tepuk tangan dulu untuk Anung. Benar tidak Anung? Benar tidak? Benar. Oke, sebentar saya tanya Umar. Oke, siapa lagi? Kalian pasti pernah menabung semua toh? Tidak apa-apa, itu namanya tabungan. Oke. Setelah ibu menunjukkan gambar, terus ibu bertanya ke kalian tentang siapa yang pernah menabung. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini materinya adalah apa? Ayo menabung. Dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini adalah kita baca sama-sama. Manfaat menabung melalui cerita, diskusi, dan membuat website. Kalian senang tidak? Senang. Senang toh? Ya. Oke. Jadi ibu akan membacakan cerita tentang anak yang rajin menabung ya. Ada yang mau bantu ibu baca? Dari ibu baca ya. Oke, ibu baca ya. Judulnya itu adalah Si Penyelamat Kecil. Si Penyelamat Kecil ya. Rina, di sini ada nama Rina? Ada. Siapa? Rina ya. Itu dia nama depannya. Jadi pakai ini ganti saja nama di dalam kelas ini ya. Nadia. Nadia adalah gadis yang baik hati dan ceria. Setiap hari yang lain tolong dengar, tolong perhatikan ibu. Ibu ada baca cerita. Sebentar, ibu akan bertanya terkait dengan cerita yang ibu bacakan ya. Tolong ya. Bisa dengarkan ibu toh? Bisa dengarkan ibu tidak? Bisa. Oke, tadi sudah omong saling menghargai, jangan ribut di kelas, kita punya kesepakatan kelas. Dari sekarang ibu baca, kalian perhatikan, dengarkan ibu baik-baik, sebentar nanti ada pertanyaan. Oke? Si Penyelamat Kecil. Nadia adalah gadis yang baik hati dan ceria. Setiap hari, ibunya memberinya uang saku untuk sekolah. Nadia tidak menghabiskan semua uangnya untuk cemilan atau mainan. Dia selalu menabung sebagian uang di celengannya. Suatu hari, Nadia melihat tas sekolah yang cantik di toko. Dia sangat ingin membelinya. Nadia tidak meminta uang kepada orang tuanya. Dia terus menabung uangnya setiap hari. Setelah beberapa bulan, celengan miliknya penuh. Nadia menghitung uangnya dengan cermat. Dia sangat senang karena memiliki cukup uang untuk membeli tas sekolah. Ibu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali Nadia. Kamu gadis yang pintar karena kamu suka menabung." Nadia belajar bahwa menabung sangat bermanfaat. Hal itu membantu kita membeli barang-barang penting dan mengajarkan kita untuk tidak boros. Jadi pesan moral yang diambil dari cerita ini adalah menabung adalah kebiasaan yang baik. Kita harus menggunakan uang dengan bijak dan menabung untuk masa depan. Oke, sudah dengar semua yang ibu cerita yang ibu bacakan? Mau ulang lagi? Mau ulang lagi cerita?
amat kecil. Nadia adalah gadis yang baik hati dan ceria. Setiap hari ibunya memberinya uang saku untuk sekolah. Nadia tidak menghabiskan semua uangnya untuk cemilan atau mainan. Dia selalu menabung sebagian uang di celengannya. Suatu hari, Nadia melihat tas sekolah yang cantik di toko. Dia sangat ingin membelinya. Nadia tidak meminta uang kepada orang tuanya. Dia terus menabung uangnya setiap hari. Setelah beberapa bulan, celengan miliknya penuh. Nadia menghitung uangnya dengan cermat. Dia sangat senang karena memiliki cukup uang untuk membeli tas sekolah. Ibu tersenyum dan berkata, bagus sekali Nadia. Kamu gadis yang pintar karena kamu suka menabung. Nadia belajar bahwa menabung sangat bermanfaat. Hal itu membantu kita membeli barang-barang penting dan mengajarkan kita untuk tidak boros. Pesan moral yang diambil, menabung adalah kebiasaan yang baik. Kita harus menggunakan uang dengan bijak dan menabung untuk masa depan. Oke, setelah kalian menyimak cerita yang sudah ibu bacakan, sekarang ibu mau bertanya ke kalian. Siapa tokoh dalam cerita yang sudah ibu bacakan tadi? Ini ada pengarang ini. Ya, silakan Ino. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ino. Jadi tokoh dalam cerita yang sudah ibu bacakan tadi adalah Nadia. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah, ayo, pesan yang dapat kita ambil dari cerita yang sudah ibu bacakan tadi apa? Tentang menabung tadi. Ya, Jua. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jua. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita yang sudah ibu bacakan tadi adalah kita harus rajin menabung supaya kalau kita mau beli sesuatu yang kita inginkan, misalnya tadi peserta sekolah, kita langsung ambil uang dari tabungan yang kita tabung. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, apa manfaat menabung dari cerita tersebut? Ayo, apa manfaat menabung dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? Manfaat dari menabung yang ibu bacakan tadi, cerita yang ibu bacakan tadi apa? Ya, Oli? Oke, tepuk tangan dulu untuk Oli. Karena kita dapat membeli sesuatu yang kita mau. Misalnya tadi macam dia lihat tas sekolah yang cantik, dan tinggal ambil dia punya uang hasil tabungannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dipahami, sekarang ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang yang kelompok yang minggu lalu yang sudah ibu bagikan bisa langsung duduk di tempatnya masing-masing. Ayo, silakan.
gambar. Nanti sebentar, di saat kalian mengamati gambar, baru ada dia punya pertanyaan di dalam. Oke, untuk kelompok 3 kalian akan bermain peran tentang terserah kamu mau pilih apa ya. Sebentar ada membeli barang, misalnya di kios itu membeli barang apa dengan menabung di celengan. Terserah kalian ya. Sekarang ibu lagi yang KPD. Nanti sebentar yang terakhir itu setiap kelompok ibu minta kalian membuat poster ya. Mau gambar celengan kah, mau gambar orang yang sedang menabung kah. Oke? Nanti presentasi di depan harus tunjuk dengan kamu punya gambar ya. Misalnya macam gambar ini anak kecil yang sedang menabung kah. Inon. Ya, jelek nih. Ini
kita terjadi kelompok masing-masing dengan
ajarkan di mati. Oke? Gambar sebagus mungkin. Jangan lupa dengan dia punya kata-kata ajakan itu. Kalimat ajakan. Yes.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut hasil diskusi kami. Amati gambar yang diberikan guru. Nah, jadi gambarnya ini. Apa kegiatan pada gambar? Menabung. Lingkari yang termaksud kebutuhan di bawah ini. Buku, seragam, sepatu sekolah. Apa manfaat menabung? 1. Melatih disiplin dan kebiasaan baik. 2. Membantu mencapai tujuan keuangan. Ya, silakan. Wow, bagus sekali posternya. Kalimat ajakannya bagaimana? Mari kita menabung. Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus tidak bentuk poster? Bagus tidak? Bagus. Bagus sekali ya. Silakan kelompok 2. Oke. Selanjutnya kita halo. Tepuk dia. Dia. Selanjutnya kita panggil dari kelompok 3 untuk melakukan hasil diskusinya. Ayo. Mereka akan bermain peran ya. Ya, silakan. Kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk hasil diskusi kelompok kami. Untuk selanjutnya saya berikan Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Jadi di sini mereka mau bermain peran. Tentang apa? Oke, mereka bermain peran tentang menabung. Silakan. Oke, ayo kita nonton sama-sama peran yang akan mereka lakukan. Pertama, kamu berangkat
tiga. Bapak di mana ibu? Bapakmu di rumah sakit, nak? Bapakmu akan berubah di mana? Oke, lanjut. Dari uang dari bilang, Bapak ibu di mana? Iya. Tiga. Ibu bapak di mana? Bapakmu di rumah sakit, nak? Bapakmu akan melakukan operasi. Bapak lagi butuh biaya untuk operasi. Ini bu hasil tabungan kami untuk biaya operasi bapak. Saya bersama dengan baik. Hambur. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, jadi sekarang ibu mau tanya, apa peran yang barusan kalian lakukan? Ayo. Belajar menabung. Oke, belajar menabung. Lalu apa yang kalian lakukan? Menabung biaya menabung operasi bapak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mereka akan menunjukkan ponsel mereka. Ayo. Wow, bagus sekali ya. Bagus tidak? Jelek. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Nadine apa? Nadine? Nadia? Ayo, sekarang ibu yang tanya. Apa yang kalian ketahui? Manfaat menabung yang kalian ketahui itu setelah kita bekerja diskusi dalam kelompok, terus kalian presentasi. Yang kalian ketahui tentang manfaat menabung itu apa? Ayo. Supaya bisa berapa yang kita mau. Oke, tepuk tangan dulu berdua. Manfaat menabung itu adalah supaya kita bisa beli apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Jadi uang itu kalian harus menghematnya. Jangan kau beli sembarang-sembarang ya. Bisa
Misalnya apa? Misalnya, ayo. Juan silakan. Jangan boros. Oke, tepuk tangan dulu untuk Juan. Jangan boros. Jadi, cara menabung yang baik itu tuh, misalnya setiap hari kalau ada ibu atau mama kita yang kasih kita uang, kita harus menyisihkan untuk kita tabung, menyisihkan uang di celengan. Misalnya 2.000, kita harus kasih tabung di celengan. Jadi pembelajaran kita hanya sampai di sini saja. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua karena sudah aktif dalam berdiskusi, aktif dalam presentasi, dengan aktif membuat poster. Oke, jadi halo. Jadi pembelajaran kita hanya sampai di sini. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian pulang ke rumah, kalian bisa mempraktikkan kembali di rumah. Oke? Oke. Sekarang ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Bangun semua. Amin.